Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya pada kesempatan ini dan di hari ini kita bisa duduk kembali untuk membacakan ayat-ayat ahkam. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat yang ke-223 dari surat Al-Baqarah tentang istri kalian seperti ladang-ladang bagi kalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan ayat yang insyaallah ta'ala akan kita baca sekarang. Surat Al-Baqarah ayat 223. Dan kita berharap kepada Allah pahalanya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang artinya nisa'ukum, nisa adalah wanita-wanita kalian. Yang dimaksud adalah istri-istri kalian, istri kamu. Allah Subhanahu wa taala berkata, harthul lakum. Harth artinya ladang. Istri kamu seperti ladang bagimu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah tempat bercocok tanam itu atau ladangmu itu dari arah yang kalian kehendaki. Kalimat anna syi'tum, anna, ulama berkata ini dzarfu az-zaman, ya, dzarfu zaman, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, fa anna dzarfu bukan dzarfu zaman tapi dzarfu makan. Syekh Utsaimin berkata dzarfu makan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yahtamilu, ya, bisa juga berihtimal maknanya dzarfu zaman. Artinya anna maknanya bisa dua, bisa dzarfu makan, bisa dzarfu az-zaman. Tetapi di kitab ini, di kitab yang ada di depan kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan anna dzarfu makan. Dan di kitab yang lain, ya, ulama menyebutkan bisa mengatakan dzarfu makan dan dzarfu zaman. Artinya dari arah mana yang kamu mau dan kapanpun kamu mau, ya. Anna syi'tum. Tetapi ini dikecualikan, ya, dikecualikan dengan dua hal, ya. Pertama, dzarfu makan dikecualikan menggauli istri dari belakang, maksudnya lewat duburnya. Ini hukumnya haram, ya. Tetapi apabila tempatnya, ya, itu di tempat memang yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, telah tentukan dan halalkan, maksudnya telah halalkan walaupun dari belakang, maka dibolehkan. Karena ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan keyakinan dari orang-orang Yahudi, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa
orang-orang Yahudi berkata, apabila menggauli istri dari arah belakang, maka nanti keturunannya, anaknya akan ahwal. Ahwal ini matanya juling. Ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Apa maknanya? Yani at-ta'at. Ya. Wa qaddimu li anfusikum artinya lakukanlah amal soleh untuk diri kalian. Persembahkan untuk diri kalian dari amal-amal ketaatan, dari amal-amal kebajikan, ya, dari amal soleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, qauluhu ta'ala wa qaddimu li anfusikum ya'ni at-ta'ati wa ma yanfa'una 'indallah. Artinya ketaatan-ketaatan dan apa yang bermanfaat untuk kita di sisi Allah kelak. Wa inna ma qala dzalika ba'da dzikri ityanin nisa hatta la nanshagila bi haula'in nisa 'inda taqdimi ma yanfa'una yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaddimu li anfusikum," dan beramal baiklah, beramal solehlah, ya, untuk diri kalian. Allah sebutkan ini setelah penyebutan mendatangi atau menggauli istri, ya, hatta la nansyagil, tujuannya agar kita tidak tersibukkan, ya, tidak tersibukkan dengan istri dari apa yang bermanfaat untuk kita di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian disebutkan juga oleh beliau, wa minat taqdimi lin nafsi an yanbaghi lil insan bi ityani ahlihi tahsina farjihi. Di antara makna, ya, takdim lin nafs, yani beramal soleh untuk diri, ya, adalah hendaknya seseorang ketika menggauli istrinya, dia punya tujuan. Tujuannya adalah menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya, tahsinu farjihi, ya. Ini dalam rangka, yakni mendatangkan pahala, dan ini merupakan maksud atau diantara makna waqaddimu li anfusikum, ya. Artinya persembahkanlah amal kebajikan untuk dirimu, ya, ketika nanti engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsin farji imra'atihi wa talabil waladi shalih wa ma ashbaha dzalik mimma yuqarinul jima'a min al-a'mali shalihati bin niyyah. Juga masuk ke dalamnya kita melakukannya dalam rangka menjaga kehormatan istri, ya, kemudian juga mengharapkan anak yang soleh dan lain-lain dari hal yang berhubungan dengan menggauli istri, ya, dari amal-amal soleh tentunya dengan niat yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk, yakni mempersembahkan untuk diri kita dari amal-amal soleh untuk kita semua. Jadi amal soleh itu ternyata untuk kita, ya, amal soleh untuk kita. Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengingatkan pada kita bahwa amal soleh itu li anfusikum, untuk kita. Oleh karena itu, ya, ketika kita beramal soleh, jangan kita merasa bahwa Allah butuh
dengan kita. Ketika kita beribadah, jangan sampai kita merasa Allah butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi di ayat atau ayat selanjutnya dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan pada kita bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Jadi Allah tidak butuh sama kita. Ya, jangan sampai kita beribadah, kita merasa telah berjasa kepada Allah, berjasa kepada Islam. Ya, justru kita butuh. Ya, butuh Allah. Ketika kita bersedekah, kita butuh Allah. Ketika kita beramal soleh, kita butuh Allah. Bukan kita merasa berjasa kepada Allah. Ketika kita berdakwah. Oleh karena itu ini harus diperhatikan oleh kita semua, ya, dan oleh kaum muslimin, ya, bahwa kita semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan waqaddimu li anfusikum. Ya. Oleh karena itu dakwah kita, sedekah kita, ya, amal soleh kita, maka itu semua adalah untuk diri kita. Ya. Nah, jangan sampai kita merasa berjasa dengan Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, ketika ada yang merasa berjasa, ya, dengan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Mereka, wahai Muhammad, merasa berjasa kepada engkau atas keislaman mereka. Kemudian Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka, "la tamunnu 'alayya islamakum." Janganlah kalian merasa berjasa kepadaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jasa, telah memberikan anugerah, keutamaan kepada kalian dengan Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan keimanan. Hidayah keimanan. Ya, hidayah keimanan. In kuntum shadiqin, apabila kalian benar. Ini. Waqaddimu li anfusikum. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquh, bahwasanya kalian semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu sebuah kepastian. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhbirhum bima yasurruhum. Ya. Wa basyiril mu'minin artinya habarkan kepada orang-orang yang beriman dengan hal yang membuat mereka senang, bahagia. Ya. Dan mukmin di sini masuk di dalamnya muslim tentunya. Ya. Dan di atas hal ini maka hendaknya keimanan seseorang dibuktikan dengan amal soleh. Yani harus berbarengan dengan amal soleh. Wa ala hadza fala budd ma'al imani min amal soleh. Harus, ya, iman dibarengi dengan amal soleh. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat 223 dari surat Al-Baqarah yang tadi sudah dijelaskan penjelasannya. Sekarang kita akan membahas tentang fawaid dari ayat yang mulia ini. Di antara buah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah annan nisa harsun lirrijal, bahwa wanita itu adalah ladang bagi laki-laki. Artinya istri, ya,
itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diumpamakan seperti tempat bercocok tanam. Ya, Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Yang kedua, anna ar-rajula hurun fil harth in sya'a fa'al wa in sya'a lam yaf'al. Lakin alaihi an yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf fi kulli ma yu'amiluha bihi. Bahwa suami memiliki kebebasan dalam harth, dalam ladangnya. Apabila dia melakukannya. Apabila dia berkehendak, maka dia melakukannya. Apabila dia tidak berkehendak, maka tidak melakukannya. Ya. Akan tetapi wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya dengan ma'ruf, ya, dalam seluruh perkara yang memang itu merupakan hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergauli mereka dengan baik. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah 228, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan bagi mereka, bagi istri, ya, memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, ya. Dan rijal, suami, memiliki kedudukan yang lebih tinggi di atas istri 1 derajat. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Faedah berikutnya yang ketiga, annahu yanbaghi lil insan an yuhawil kathratan nasl. Jadi hendaknya seseorang yuhawil, berusaha untuk memperbanyak keturunannya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, harsul lakum. Berikutnya, yang keempat, di antara fawaid dari ayat yang mulia ini adalah jawazu ityani al-mar'ati fi mahallil harth min ayyi jihah. Bolehnya menggauli istri dari sisi manapun. Bolehnya menggauli istri dari sisi manapun. Dan ini bantahan, ya, dari arah manapun. Dan ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau dari arah belakang maka anaknya jadi ahwal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang tidak boleh adalah di dubur. Dan yang tidak boleh adalah ketika haid. Menggauli istri ketika haid hukumnya haram dan terlaknat. Berikutnya, masyru'iyyat an yanwi al-insan bi jimi'ihi al-walad. Disyariatkan seseorang ketika menggauli istrinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidaklah beliau, ya, menggauli istrinya melainkan memiliki niat demikian. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wa ala kulli hal an-nasu mukhtalifuna fi hadha wa la mani'a min anna al-insana yuridu bidzalika al-walada wa yuridu bidzalika qada' al-watar. Manusia memiliki perbedaan, ya, dalam masalah ini, dan tidak mengapa, ya, bahwa seseorang ketika berhubungan dengan istrinya dia mengharapkan anak, dan boleh juga kata beliau yuridu bidzalika qada' al-watr, artinya bisa berniat untuk menunaikan syahwatnya, ya. Ini niat manusia berbeda-beda kata beliau. Kemudian kata beliau yang keenam, faedah, annahu yanbaghi lil insan an yuhafiz ala hadhihi al-mar'ati allati udifat lahu wa sumiyat harthan lahu kama yuhafiz ala harthi ardihi. Hendaknya seseorang menjaga istrinya. Hendaknya seseorang menjaga istrinya sebagaimana dia menjaga ladangnya. Maka wajib dijaga, ya. Dan seorang suami adalah pemimpin, ya, pemimpin bagi istrinya. Berikutnya, faedah berikutnya, wujub taqwallahi, wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang sebelumnya Syekh berkata, "Annahu yushra' lil mar'i an yuqaddima li nafsihi 'inda al-jima' li qoulihi ta'ala, wa qaddimu li anfusikum." Wa sabaqa ma'na qoulihi ta'ala, wa qaddimu li anfusikum. Disyariatkan bagi seseorang ketika berhubungan dengan istrinya, ya, dia meniatkan sesuatu untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Dan sudah dijelaskan makna ini dari apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat uqaddimu li anfusikum, kata beliau adalah at-ta'at wa ma yanfa'una indallahi azza wa jalla, wa innama qala dzalika ba'da dzikri ityanin nisa'i hatta la nanshaghila bihaula'in nisa'i an taqdimi ma yanfa'una yaumal qiyamah. Kemudian beliau berkata, "Min at-taqdimi lin-nafsi an yabtaghi al-insanu bi ityani ahlihi tahsina farjihi wa tahsina farji imra'atihi wa talabil walad as-salih wa ma asbah dzalik mimma yuqarinu al-jima'a min al-a'mali as-salihati bin niyyah." Dan sudah saya terangkan dan sudah saya jelaskan. Berikutnya, wujubu muamalati ahl hasba ma syara' Allah lianna dzalika min taqwallah. Wajib bermuamalah, yakni menggauli istri, bermuamalah dengan istri sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, ya. Karena hal tersebut masuk ke dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqullah, Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh, ya, seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri. Istilah sekarang apa? KDRT. Iya. Berikutnya, itsbat al-ba'ts. Ayat yang mulia menetapkan adanya hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Kemudian berikutnya, ayat yang mulia ini kata ulama, ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dilihat. Yani itsbatu ru'yatillah. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang ru'yatullah. Ru'yatullah. Ini diambil dari kalimat mulaquh. Dan ini merupakan keyakinan dari kita kaum muslimin, ya, bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak akan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tahdidul insan minal mukhalafah. Ayat yang mulia ini dengannya Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia dari mukhalafah, ya, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, annal mu'minin najuna 'inda mulaqatillah. Ya. Ini penting sekali. Ayat yang mulia ini menghabarkan pada kita bahwa orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang najun, orang-orang yang selamat, ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini mendorong kita untuk mempertebal keimanan kita, ya. Kemudian memperbanyak amalan soleh. Karena orang-orang yang beriman adalah orang yang akan selamat ketika berjumpa dengan Allah. Ya, annal mu'minina najun indallahi inda mulaqatillah. Jadi orang-orang yang berimanlah yang akan selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mempertebal keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan tidak boleh kita meninggal kecuali di atas keimanan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengakhiri hidup kita semua dengan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya, annal bisyarata lil mu'minina mutlaqah. Bahwa kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman ini mutlaqah, secara mutlak. Ya, secara mutlak. Dan berikutnya, annal bisyarata lil mu'minina fid dunya wa fil akhirah. Kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat.
Ya. Karena tidak ada takyid di sini. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wabasyiril mu'minin. Dan di ayat yang lain Allah berfirman lahumul busyra fil hayati wa fil akhirah. Ya, bagi mereka ada kabar gembira tentunya di dalam kehidupan dunia dan dalam di akhirat. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 64. Dan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah ditanya ya tentang hal tersebut. Rasul berkata, "Ar-ru'yas salihatu yaraha al-muslim au tura lahu." Ia merupakan mimpi yang baik yang dilihat oleh orang muslim ya, atau diperlihatkan untuknya. Kadang disegerakan. Ya. Dan kabar gembira yang Allah berikan untuk orang beriman ini mutlak, kemudian tidak terikat, dan kemudian di dunia dan di akhirat orang-orang yang beriman mendapatkan kabar gembira di dunia. Oleh karena itu sekali lagi perhatikan hati kita, perhatikan keimanan kita, ya. Dan ini adalah ajakan dan tentunya target dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempertebal keimanan kita. Ya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan beliau. Ya, kalau kita perhatikan ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang kaya. Banyak sahabat yang miskin. Biasanya orang kaya biasanya hidupnya bahagia, senang, tidak susah seperti orang miskin. Ya, banyak di antara sahabat yang ahlus sufa, banyak yang tidak punya rumah, orang miskin. Ya. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu kedudukannya lebih dari mereka, mengungguli mereka. Ya. Dan kata ulama, kalau kita lihat ibadahnya Abu Bakar Siddiq itu tidak seperti yang kita baca dari sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW itu sampai berdiri panjang sholat, sampai bertelekan dengan bantuan tali, ya, dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal tidak seperti sebagian sahabat yang lain yang di medan pertempuran, ya, berjihad, ya, mati syahid. Kemudian al-khulafa setelah Abu Bakar Siddiq meninggal dibunuh. Umar bin Khattab meninggal dibunuh, Utsman meninggal dibunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu kedudukannya lebih tinggi dari semua sahabat. Ya. Dan ini dijawab oleh seorang salaf. Ya. Dia berkata, kalau tidak salah perkataan Abu Bakar Ibn Iyash, ya, tapi nanti bisa dicek lagi, itu berkata bahwa ma sabaqahum Abu Bakar bi kathrati shalah wala siyam walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu tidak mengungguli mereka dengan banyak sholatnya dan bukan dengan banyak puasanya. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengungguli para sahabat yang lain dengan sesuatu yang ada di hatinya dari keimanan yang sangat kuat dan sangat tebal. Ya, sehingga keimanan Abu Bakar Siddiq ketika apabila ditimbang di sebuah timbangan dengan keimanan seluruh manusia, maka lebih berat keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, bahkan bisa disaksikan dikatakan As-Siddiq ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika manusia banyak yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq itu mengimaninya dan mentasdiknya. Ya. Oleh karena itu, maka hendaknya kita perhatikan keimanan kita semua. Berikutnya, tahdhiru ghairi al-mu'minina min hadhihi al-mulaqah. Tahdhiru ghairi al-mu'minina min hadhihi al-mulaqah. Ayat yang mulia ini memperingatkan ya orang-orang yang tidak beriman ya dari perjumpaan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa basyir al-mu'minin, wa basyiril mu'minin." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Fadalla dzalika ala anna ghairal mu'minina la busyra lahum. Maka hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan kabar gembira. Kemudian berikutnya,
fadilatul iman lianna Allah 'allaqal bisyarah alaihi 'allaqal bisyarata alaihi. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan keimanan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat kabar gembira di atasnya, di atas keimanan, ya. Allah berfirman wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat yang membacanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami mempersilahkan untuk pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Titi di Halim. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ustaz, ini yang Abu Ya'la kan? Iya. Saya mau nanya, kalau misalnya ini suami saya tidak pernah menggauli saya selama 15 tahun deh Ustaz. Yeah. Gimana ya hukumnya? Saya udah, kalau misalnya berhubungan juga saya yang minta gitu. Baik. Pertanyaannya itu aja, Bu? Ya, itu aja. Ya. Ya. Silakan, Ustaz. Kalau misalkan Umu tadi minta, itu adalah hak Umu. Ya. Seorang perempuan itu punya hak sebagaimana dia juga punya kewajiban. Tadi sudah kita baca ayatnya, ya, di surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah berfirman di ayat 228 Allah berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya, yang artinya walahunna, lam di sini ya menunjukkan bahwa wanita memiliki hak. Ya. Walahunna memiliki hak, mereka memiliki hak-hak istri. Ya, memiliki hak-hak istri, mithlul ladzi 'alaihin. Ya. Yang seimbang dengan kewajiban yang mereka harus tunaikan kepada suaminya. Ada ala. Lahun menunjukkan hak istri, ala menunjukkan kewajiban istri. Ya. Nah, tentunya tinggal apa yang dilakukan oleh ibu benar, ya. Misalkan untuk menjaga tentunya kehormatan diri ibu, ya, maka bisa minta kepada suaminya dari hak yang harus dipenuhi, ya. Itu yang bisa dilakukan, dan bersabar, ya, bersabar, kemudian bicara baik-baik dengan suaminya, apa kendalanya dan seterusnya, dimusyawarahkan, mungkin ada kendala dan seterusnya, nanti bisa diperbaiki bersama-sama. Itu yang harus dilakukan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir Ustaz ini ya, iya, bacakan. terakhir. Assalamualaikum. Semoga Allah memberi kesehatan kepada Ustadz. Berkaitan dengan penjelasan Ustadz bahwasanya istri itu adalah sebagaimana ladang-ladang kalian. Nah, bagaimana jika kita melakukan hubungan tapi tidak melalui farji misalnya Ustadz, tapi tidak melalui dubur juga. Misalnya sebagaimana contohnya oral seks, soalnya suami sering sekali meminta demikian. Namun ana belum paham hukumnya, jadi sering menolak hal tersebut. Nah, Ana melihat fatwa dari Syekh Saleh Suhaimi, ya, hafizahullah taala, tentang masalah ini, bahwa tidak pantas seorang muslim, ya, melakukannya. Tidak pantas seorang muslim melakukannya karena banyak ulama yang mengatakan itu merupakan adat kebiasaan orang barat. Adat kebiasaan orang barat yang tidak punya kehormatan, ya. Dan Islam dalam hal ini, ya, itu sangat suci, ya, dan menjaga, karena tidak pantas itu tempat yang kotor, ya. Kemudian apabila melakukannya maka tidak sesuai dengan sisi kesucian dan kemanusiaan, ya. Itu yang
Anda lihat dari sebagian fatwa ulama, memang ada sebagiannya yang mengatakan demikian, tapi Syekh Saleh Suhaimi mengatakan ya, kepada orang yang mengatakan ada ikhtilaf, kata beliau, tidak, kata beliau. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dihindari hal itu. Baik. Nah, Ustaz, mohon ikhtitamnya, Ustaz. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita baca, mudah-mudahan manfaat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua, ya, akan apa yang kita baca, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, keikhlasan, dan diterimanya amal ibadah kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.